Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Qala Allah Ta'ala fi suratil An'am, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Walladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtarun. Huwallah fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Surat Al-An'am ayat 1 sampai ayat 3. Surat ini dinamakan surat Al-An'am karena di dalamnya ada membicarakan masalah Al-An'am, dan sudah biasa nama daripada surat itu diambil dari separuh isi daripada surat itu, kecuali surat Al-Ikhlas yang tidak diambil dari isi suratnya, seperti surat Al-Baqarah misalnya. Surat Al-Baqarah artinya surat sapi. Dikatakan surat Al-Baqarah karena di dalamnya ada kisah seekor sapi yang disembelih pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Karena pada waktu itu ada seorang yang dibunuh oleh keluarganya. Setelah dibunuh, ia ditaruh di antara dua kampung, sehingga dua kampung itu bertengkar, saling tuduh menuduh siapa yang membunuh keluarganya. Akhirnya dia bertanya, minta tolong kepada Nabi Musa untuk diberitahu siapa kira-kira yang membunuh keluarganya. Dikala itu Nabi Musa menyuruh mereka supaya mereka menyembelih seekor sapi. Innallah ya'murukum an tadhbahu baqarah.
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu semua supaya kamu menyembelih seekor sapi. Tetapi karena mereka bertanya terus-menerus tentang bagaimana rupa sapi, bagaimana sifatnya, akhirnya sapi yang akan disembelih itu menjadi sulit didapati. Nah, itulah sebabnya Allah melarang hambanya, la tas'alu an asya in tubadalakum tasukum. Jangan kamu bertanya, jangan kamu meminta sesuatu yang kalau permintaanmu itu disampaikan akan menjadi bahaya bagimu. Umat-umat terdahulu banyak yang binasa, banyak yang celaka, dibinasakan oleh Allah karena terlalu cerewet, karena terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan. Meminta sesuatu yang kadang-kadang permintaannya berlebih-lebihan. Seperti umat Nabi Musa misalnya. Dia mengatakan la nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Sekali-kali kami tidak akan mau percaya kecuali kalau kami bisa melihat Allah itu secara terang-terangan. Permintaannya berlebih-lebihan sehingga mereka menjadi binasa, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga umat Nabi Isa meminta kepada nabinya, hal yastati rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama. Apa bisa Tuhanmu menurunkan kepada kami makanan dari langit? Permintaannya berlebih-lebihan. Tetapi setelah permintaannya dikabulkan oleh Allah, mereka tidak mampu mensyukurinya, sehingga mereka dirubah menjadi kerah, dirubah menjadi babi. Demikian juga umat Nabi Soleh, mereka minta supaya bisa keluar onta dari dalam batu. Onta itulah nanti akan keliling ke tiap rumah. Mereka tinggal menampung air susu onta itu. Dikabulkan permintaannya oleh Allah. Hanya diberikan syarat, jangan dilarang minum, kemudian jangan disembelih. Tidak mampu melaksanakan syarat yang diberikan kepada mereka, sehingga mereka juga dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa iyyakumullah wa hafizani wa hafizakumullah. Surat Al-An'am ini adalah merupakan surat yang sangat istimewa. Jumlah ayatnya hanya 106 kila 105. Surat Al-An'am adalah satu-satunya surat yang diturunkan oleh Allah dengan secara keseluruhan
kecuali hanya 6 ayat. Karena agungnya, karena hebatnya surat ini. Ketika diturunkan surat ini dikawal oleh 70.000 malaikat dan turun pada waktu malam. Dan semua malaikat itu turun sambil membaca tasbih. Sehingga Rasulullah juga ikut bertasbih dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena keagungan daripada surat Al-An'am ini. Karena surat Al-An'am ini adalah merupakan kunci pembuka daripada surat-surat yang ada di dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Karena itulah Rasulullah bersabda, "Man qara'a salasa ayatin min awwali suratil An'am." Siapa-siapa yang membaca 3 ayat yang pertama daripada surat Al-An'am, maka Allah akan mengirim 40.000 malaikat yang akan mencatat pahala orang yang membacanya seperti pahala mereka sampai hari kiamat. Dan siapa-siapa yang membaca 3 ayat yang pertama daripada surat Al-An'am, nanti pada hari kiamat Allah akan menyuruhnya dengan mengatakan, "Imsi fi zilli yauma la zilla illa zilli." Silahkan kau berjalan, kau pergi menuju naunganku yang tidak ada yang mempunyai naungan, memiliki naungan nanti pada hari kiamat kecuali mereka akan berada di bawah naungan saya. Wa kul min thimari jannati, silahkan kau makan buah-buahan surgaku. Wasrab mimma'il kautsar, silakan minum dari telaga Al-Kautsar. Yang ceboknya telaga Al-Kautsar itu banyaknya seperti bintang yang ada di langit. Waqtasil mimma'is salsabil, dan silahkan kau mandi dari air yang namanya air salsabil. Anta abdi wa ana rabbuka, engkau adalah hambaku dan saya adalah Tuhan. Demikian pernyataan Allah nanti pada hari kiamat kepada orang yang membaca sekedar 3 ayat yang pertama daripada surat Al-An'am. Rasulullah juga bersabda bahwa siapa-siapa yang membaca 3 ayat ini, Allah akan mengirim malaikat dari langit yang ke-7 dengan membawa senjata yang terbuat dari api. Mereka turun ke dunia untuk menjaga dan memelihara orang yang membaca 3 ayat ini. Bila mana orang yang membaca 3 ayat ini
didekati, dimasuki oleh setan, digoda oleh setan, maka malaikat itulah yang akan membulunya, yang akan memukulnya, yang akan menghalaunya, sehingga lari tunggang langgang sampai jarak jauh 60 hijab. Ya, inilah kelebihan daripada kita membaca 3 ayat yang pertama daripada surat Al-An'am. Karenanya mari kita amalkan. Walau sekurang-kurangnya kita baca cukup hanya 1 kali saja. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.